Oke, kali ini Oke Made kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Ini pertama kali Oke Made menampilkan trio tiga laki-laki musisi penyanyi lagu Bali yang sangat terkenal dengan ciri khasnya Triple X, gitu ya. Triple X ya. Selamat datang di Oke Made. Kalau saya nyari di YouTube biasanya ketik Triple X agak susah. Langsung di band, jadi harus ketik pakai triple gitu, nggak bisa X ya. 3X nggak bisa ya gitu. Ini luar biasa gitu, bisa akhirnya ketemu lagi bertiga seperti 19 tahun yang lalu pertama kali. Boleh diceritakan apakah Ratu Rahming yang menceritakan dulu apa kabar Triple X hari ini gitu. Saat ini gimana? Masih hidup, Masih hidup. Kabar baik-baik. Kabar baik itu ya, simple. Ya, semua baik-baik aja. Kabar becek, Pak De. Ya. Semangat. Karena ada yang mempertanyakan, pernah bilang gini, Triple X kok lama nggak keluarin rekaman ya? Bahkan bukannya mendoakan, tapi ada Triple X masih aktif ya? Karena ketika begitu banyak serbuan jenis musik baru lewat YouTube, Instagram dan segala macam, mereka ngelihat Triple X kok lama nggak ngeluarin karya baru ya? Gitu. Gimana itu, Ratu? Saya? Boleh siapanya ya? Kalau Triple X nggak ngeluarin karya baru sebenarnya sudah ya. Nah, kalau ngomongin tentang Triple X, kadang-kadang memang persepsi orang X itu Ya. menjadi hal yang agak Sensitif, ya, tabu. sensitif banget, apalagi Pak Ya. dia bilang kalau kita searching di internet Ya. itu agak susah memang kita menamakan diri untuk kita blast di internet itu memang agak susah karena ya mungkin domainnya sudah ada yang Make. pegang itu. Jadi kalau di internet mungkin teman-teman yang memang pingin tahu tentang Triple X kita pakainya 3X Bali. 3X Bali gitu jadi. Dari Instagram, Facebook itu 3X Bali. Kalau nanti bisa membuatkan web, walaupun kita sudah punya kayak apa ya namanya dulu tuh blog itu pakai X Bali. Cuman kalau yang sekarang kita maunya biar mau semuanya tak samakan jadinya 3X. Di semua platform sama gitu 3X Bali gitu ya. 3X Bali biar gampang orang kalau pakai X 3 itu, gawat. Iya nanti, tapi itu awalnya ini mungkin orang sebagian yang penggemar dulu mungkin udah pernah dengar, tapi kalau yang baru-baru ini kan nggak tahu kenapa memilih nama Triple X awalnya itu mungkin. Triple X itu kan nggak disengaja. Mungkin Pak D udah tahu ya, tapi secara umum teman-teman nggak terlalu banyak tahu kalau Triple X itu kita nggak sengaja membuat sebuah band. Dan nama pun itu memang kebetulan aja. Karena kan awalnya kita hanya saya sendiri ingin buatin video klip. Dari video klip itu saya buatin satu lagu udah pasti kalau bikin video klip pasti harus ada lagu. Nah lagunya kan kalau kita pakai orang lain ya sama aja kayak cover atau lip sync doang tanpa ada karya yang tersendiri gitu. Jadi tak buatin lagu judulnya Sami Bahagia. Nah pada saat video klip itu jadi, itu sebenarnya keinginan saya tuh hanya ingin mempromosikan saya bisa buat loh video klip. Belum kebayang untuk bikin grup, rekaman belum. Nah pada saat saya mau editing nih, pada proses editing itu jadi lagu udah, video klip udah, menamakan diri. Pada saat menamakan diri karena kita kan nggak ada planning untuk membuat sebuah grup. Jadi karena kita pakai senang-senang aja, jadi X awalnya. Satu hal yang mungkin di kepala saya tuh X tuh entah siapa. Ya, jadi, seperti di berita koran ya, Mr. X. Mr. X. Jadi nggak perlu orang tahu lah. Yang jelas kita punya karya atau video klip ini udah cukup itu segitu aja. Cuman pada saat saya buat X1 ya tak tambahin aja dah 3. Pada saat itu kan saya dapat nonton film Triple X juga. Ya. Jadi Vin Diesel ya. Vin Diesel. Pada saat aja dah ya udah gitu. Jadi nggak terlalu tak pikirin gitu. Kalau awalnya kita sengaja membuat sebuah band, saya yakin bukan namanya Triple X.
lain lagi nanti malah ya gitu. Itu ketidaksengajaan yang asal karena memang ya udah karena memang kita bukan apa-apa gitu loh. Jadi ya buat aja asal aja gitu. Tapi asal dan iseng itu tanpa sengaja akhirnya malah berkembang dan jadi serius kan itu. Ya karena sudah terlanjur dan itu sudah ditulis di TV lokal, jadinya ya mungkin beberapa bagian orang udah tahu ini Triple X gitu, lagunya cuma satu aja, tapi permintaan orang untuk mendengarkan lagu lewat kaset itu yang belum bisa terpenuhin, jadinya dari situlah kita mencoba jadi sebuah album dan ya udah namanya Triple X aja. Keterusan jadi Triple X gitu. Tapi kalau soal formasi ini kan kemudian bersaudara ya, orang macam band keluarga itu memang sengaja atau juga kebetulan karena biar gampang saudara aja ajak teman-teman. Kebetulan atau enggak mungkin hampir bisa bilang kebetulan karena kebetulan saya bukan penyanyi. Iya. Yang nyanyi itu Ratu, Raming main gitar, dan mereka sebenarnya sudah punya grup namanya Kakul Band selain saya. Cuma pada saat saya untuk mencoba menawarkan buatin dong lagu itu mereka nggak mampu. Jadi ya tak buatin sendiri aja pada saat saya buat dan itu demonya saya sendiri ya jadinya sudah terlanjur ada isian vokal saya dan mereka pun ya udah itu aja pakai jadinya pada saat buat album pun ya udah keterusan. Berarti di langkah awal itu hampir semuanya serba kebetulan gitu ya. Formasi juga kebetulan gitu ya. Tapi kalau kemudian ketika pilihan, nah ini kan pada munculnya Triple X tahun 2003, belum ada lagu pop Bali yang boleh bilang mengambil genrenya ini kan boleh bilang yang hip hop, yang ada rapnya. Keputusan waktu itu yakin nggak bahwa itu mengena atau juga ikhlas saja berkarya atau gimana gitu? Kalau yakin karena kita nggak ada tujuannya ke situ. Tujuan saya kan cuma buat video klip. Jadi lagu pun nggak terlalu tak pikirin entah mau diterima atau enggak. Tapi yang jelas saya ingin nunjukin ini loh video klip saya. Tapi ternyata kan respon orang di lagu. Nah pada saat respon orang di lagu udah pasti orang sudah bisa menerima. Jadi keterusan dari permintaan orang untuk bisa mendengarkan lewat kaset pada saat itu ya kita tindak lanjuti dengan membuat sebuah album Duenang Sareng dan itu pun berdirinya biasanya kan kalau band pembentuk dulu yuk untuk buat baru namanya baru album kita, ini enggak ya ini enggak balik lagu dulu udah video klip udah gitu banyak permintaan yuk kita buat album yuk kita buat grup baru gitu dan kita menetapkan Triple X itu berdiri setelah kita punya karya. Sami bagi itu. Berarti kalau 10 Oktober 2003 ditetapkan sebagai berdiri, karyanya udah muncul sebelum itu kan sebelumnya berarti. Ya, benar. Oke, dan ini udah menjelang 20 tahun ya. Iya. Tapi Rahming, Rahtut maupun Ratu sempat terpikir nggak bahwa Ngidangan 20 tahun ya tetap bertahan dan ini kan bukan capaian yang mudah itu bagi satu grup. Ya, benar-benar. Kalau saya nggak tahu kalau 20 tahun sekarang Pak. Nggak nyadar. Baru tahu ini 20 tahun. 2003 nanti ya, 2023 nanti genap gitu. Baru sadar. Oke, artinya karena mengalir aja gitu ya? Ya, mengalir aja. Tapi ada ini nggak planning mungkin untuk 20 tahun ini membuat satu karya yang spesial mungkin bagaimana? Kalau buat karya spesial sih nggak terpikirkan ke sana sih. Yang jelas kalau saya sih kalau tetap pingin konsisten ya kita memang tetap berkarya. Jadi spesial atau tidak ya terlihat dari karena kita kan nggak bisa menentukan ini spesial banget dan kalau udah spesial pasti bagus banget gitu loh. Kalau sebuah karya kadang-kadang kita nggak bisa memprediksinya. Jadi ada standar relatif di sana. Kadang-kadang hal yang kita buat gampang itu mengena malah bisa bumi. mengena. Dan sebaliknya kan gampang malah gampangan gitu. Tapi malah bisa terbalik dari situ. Malah kita yang pikirkan sudah berapa lama kita anggaplah yang satu bisa sehari jadi sebuah lagu ini bisa sampai berbulan-bulan mikirin akhirnya ya mentok nggak terlalu bagus. Pernah mengalami nggak dari saya lupa Triple X udah 5 album ya 6 album dari 6 itu ada nggak yang seperti yang Ratu bilang tadi artinya begitu ini udah direncanakan matang lagi udah digadang-gadang bakal top ternyata ya biasa aja gitu. Ada nggak yang mana itu? Kalau dari saya sendiri ada.
Yang mana? Karena kan lebih banyak saya buat. Pada saat saya buat saya ngerasa oh ini cocok nih, kayaknya ini pasti bagus, orang terima, tapi kadang-kadang kebanyakan kebalik. Itu ini mungkin karena Ratu apalagi yang sering banyak bergaul di komunitas musik, terutama di kafe atau bar apa, mungkin lebih paham juga masalah perkembangan musik. Apa karena tren atau karena apa? Artinya ketika satu kata, wah ini yang nggak ada Ratu bilang tadi salah prediksi, itu apa karena ada perubahan tren nggak ketika itu di masyarakat? Bisa jadi sih, tapi kan enggak menjamin itu semua. Kembali ke selera sih juga. Ada yang kayak musik Korea sudah mulai masuk, kan itu tren juga kan. Tapi tidak semua kena aspeknya. Ada yang Masih tetap biasa. ada kayak idealis itu masih ada kayak gitu. Kalau untuk masalah tadi album yang gini modelnya sing trimo, kuang lah gitu, ada lah. Itu album kedua itu. Ya, jingkrak ya. Terus album kelima kurang juga. Jadi ya biasa sih, namanya juga mendagang. Ya. Mendagang. Ada yang pas kena, ada yang enggak gitu ya. Ya gitu dah. Nah, kalau selama mungkin yang tadi sebagaimana di awal kita bilang bahwa sempat orang bertanya Triple X masih ada nggak karena cukup lama tidak berkarya. Boleh tahu nggak selama ini kan Triple X mungkin lebih dari 3-5 tahun ya mungkin barangkali vakum gitu, artinya nggak bikin karya. Ada apa gitu boleh bang? Kesibukannya apa mungkin yang menyebabkan nantinya? Ya faktor kesibukan sih masing-masing. Padahal kalau dari materi lagu udah ada, Ratu sudah bikin, kita sempat rekaman, diam akhirnya ya itu dah. Jadi suka dukanya di sana kalau kita berbanyak sibuk, masing-masing sibuk. Tapi sempat ada sih tawaran main, sempat juga, tapi tidak banyak. Jadi kita manggung biar eksisnya ada juga, nggak hilang, betul-betul hilang. Cuma karena mempersatukan itu ya barangkali ya gitu, mempertemukannya karena kesibukan itu tadi ya. Iya benar. Kalau boleh tahu, kalau Ratu jelas sering masih ngamen di bar. Kalau Ratu atau Rahming lebih banyak kesibukannya apa sekarang? Kalau saya gini udah nggak lagi. Nggak lagi di bar. Di kafe cover sudah nggak ngambil lagi. Iya. Mulai dari bulan Maret tahun ini udah merasa capek setelah corona itu kan 2 tahun diem, Betul. nggak ada gaya. Banting setir sekarang. Ya gitu dah, akhirnya moodnya udah hilang. Ya sekarang berdagang lah, Ya, bisnis. Iya. Rahming bisnis juga ya sekarang ya. Ini COVID itu mengajarkan kita banyak hal baru kan gitu jadinya. Ya, otaknya bisnis. tapi, Otaknya bisnis. tapi memang dari 3 nih Rahming yang paling jarang ngomong ya, paling jarang bicara ya. Ya kalau masalah yang begini dia ngikut-ngikut aja. Sebenarnya nih Ratu juga kan ngikut dari saya. Kadang saya ngasih sebenarnya bukan berarti saya pingin sendiri gitu loh. Saya pingin memberikan dia. Kamu punya ide nggak? Kamu punya ide nggak? Ayo coba. Makanya itu salah satunya di Triple X juga. Triple X dibilang vakum, itu pengaruhnya juga dari mereka. Iya. Karena pada saat saya diam, mereka diam. Diam semua jadi. Padahal bukan berarti saya diam. Saya pingin sebenarnya ngasih ruang. Iya. Kamu coba buat apa gitu. Ayo gitu. Oke, kalau kita hanya manggung aja, kan sebatas manggung, itu sekali manggung besok udah segitu aja. Tapi di sini kan kita dituntut karya. Pada saat kita pingin nunjukin sebuah karya, nah saya lepas. Kamu coba ada ide nggak gitu. Jadi pada saat mereka nggak ada ide ya udah diem. Itu sekaligus juga untuk menjawab ya, karena kan orang banyak yang bertanya juga, apakah di Triple X itu otaknya siapa? Kan orang bertanya gitu, dikira bukan hanya satu orang, sebetulnya bertiga juga ada gitu ya, bukan hanya Ratu aja. Kalau saya sih, walaupun saya ngerasain mereka tuh mungkin saya dikasih untuk mencoba dalam bentuk lagu gitu, artinya membuat karya gitu, semua saya
dipercayakan gitu. Tapi bukan berarti saya nggak memberikan mereka apa yang tadi saya bilang itu. Salah satunya kenapa kita diam, ya itu Ratu bilang tadi kan memang sibuk, kita memang sibuk, jadi punya pekerjaan yang lain yang nggak bisa kita tinggalkan, apalagi rahming gitu. Kalau saya masih sih bisa-bisa aja, karena pada saat dari tahun 2003 sampai 2011 saya sudah konsisten banget di Triple X. Artinya waktu dan hari saya sudah tercurahkan penuh semua, di Triple X. karena itu pun jadinya terus berjalan. Jadi karya kemungkinan dia 1 atau 2 tahun itu udah ada, terus berjalan. Tapi pada saat fase saya udah ngerasain kok sebegitu aja, karena di sini kan saya dulu nggak ada pekerjaan. Pada saat nggak ada pekerjaan otomatis pasti waktu saya Untuk musik bisa. itu gampang gitu loh. Tapi pada saat setelah saya punya pekerjaan, kadang-kadang ini mikirin untuk membagi, karena di sini antara ini sebuah dedikasi untuk sebuah karya atau hanya untuk menuntut memenuhi kebutuhan hidup juga. Kalau kita masih memakai ini sebagai kebutuhan hidup, musik itu ya berarti inilah harus kita jalanin gitu. Pada saat saya pengen jalanin, mereka punya kesibukan, di situ juga ada dilemanya. Kadang harus menyisihkan waktu juga karena kan nggak bisa menentukan sendiri. Jadi kalau dia udah sibuk ya berarti saya nunggu. Kalau Ratu udah sibuk berarti saya nunggu. Pada saat gitu yang bisa, juga sebaliknya. Nah, begitulah. Jadi kalau grup kan semuanya begitu juga. Betul. Nah, kalau boleh tahu enak nggak enaknya, suka dukanya band keluarga tuh seperti apa? Karena kan orang umum lo band keluarga tuh gampang. Pandangan umum begitu. Tapi apakah jangan-jangan malah sebaliknya sebetulnya? Sulitnya gimana enak nggak enaknya itu? Kalau saya sih gampang. Orang bilang gampang. Karena saya menekankan dalam diri, biar bagaimanapun saya berantem sama adik saya, dalam artian beda pendapat di sini, saya ngerasa itu hal yang wajar, karena itu pendapat. Tapi pada satu sisi kan hati kita tetap masih bersaudara. Nah, pada saat kita ngomongin udah beda pendapat ya sama sebenarnya. Gampangnya di situ. Pokoknya sekarang aja dia marah sama saya, besoknya ketemu, nggak mungkin nggak. Beda kalau bukan saudara, barangkali ya nggak cocok bubar gitu. Ya udah, nah gitu. Itu mungkin ada yang jadi lebihnya. Bilang enaknya ya mungkin di situ, walaupun saya bisa bilang saya sering kok berantem sama mereka, apalagi kalau apalagi masalah ngomongin kalau yuk gini nih. Oke, saya nggak mau. Pada saat satu sisi dia nggak mau gitu. Ya udah pasti, dan hal itu grup lain pasti mengalami. Di sini saya hanya ngelihat, saya nekanin diri sendiri itu seberapapun dia marah sama saya tetap merasakan dia saudara saya. Jadi masih tetap bisa jalan. Gitu. Enaknya di sana gitu, ikatan itu tetap ada. Mungkin tambahan dikit, mungkin perlu proses pendewasaan aja yang hebatnya. Apalagi kita udah berkeluarga, punya anak, apalagi ini nyanan kang lah cucu gitu. Masa num ya kan. Pendewasaan dari ya nggak kerasa udah 20 tahun sampai sekarang. Ya sangat sedikit tidaknya kita asam garamnya udah dirasakan gitu ya. Udah nggak ada inilah pikiran untuk istilahnya untuk eksistensinya pasti masih tetap Triple X. Mungkin dalam hal waktu ada vakum, mungkin orang-orang bertanya, tapi dari kami ngelihatnya ke depannya baik-baik saja semua. Pasti kita akan mencoba aja terus berkarya meskipun mau terima atau tidak dari masyarakat, itu tergantung. Untuk konsisten berkarya itu. Nah, ngomongin Triple X sendiri kan tahunnya orang bertiga, tapi kalau ditampil di grup itu kan selalu, nah itu istilahnya sekarang mungkin bisa di-clearkan juga karena orang masih bertanya, Triple X itu memang bertiga ataukah musisi itu sudah, kan ada Rahalid, ada Angga, juga ada Sila. Nah itu sudah jadi bagian dari Triple X ataukah player atau apa istilahnya mungkin? Benar, kalau dari saya jawab mungkin Ratu mungkin nanti. Kalau dari tiang pribadi bagian memang mereka adalah Rahalid itu adik, drummernya, terus Rahangga ada keponakan, terus Sila sudah seperti keluarga. Kita sering support dari
dari semenjak album kurang lebih Rahangga itu dulu masih SD SMP tak didik untuk main bass, tak kursusin dulu di basisnya Om Dodi itu, terus Rahalid juga gitu dari kecil kita bibit lah untuk gantikan additional di Kakul Band dulu itu, terus baru ketemu Sila mungkin di album ketiga kalau nggak salah sampai sekarang gitu. Jadi mereka additional tetap sudah seperti keluarga menurut saya gitu. Itu ada nambahin. Kalau orang nanya-nanya tentang ini bertiga tapi manggungnya berenam, itu sebenarnya hal yang wajar. Dan di luar, kalau band-band luar, walaupun bukan luar, di nasional atau di lokal pun juga sering terjadi. Karena kita kan berawal bukan karena dari additional yang sering kita ajak sekarang, karena berawalnya dari awal terbentuknya Triple X itu, jadi Triple X memakai dengan additional dari band Kakul, bandnya dia, dan itu ada vokal juga. Di situ ada pemain semua instrumen selain Rahming. Karena mereka sudah punya, jadi otomatis pada saat album ketiga kita nentuin nih additional, karena dari sebelumnya Triple X ini memang bertiga gitu, dan yang Kakul ini additional. Nah pada saat di album ketiga masuklah yang formasi yang baru dengan adanya Sile, adanya Angga, adanya Rahalid, dan sekarang ini karena sudah terlanjur dari sebelumnya kita Triple X bertiga, yang kenapa enggak jalan aja, toh juga sama aja, walaupun mereka mau tak gabung dulu ya, karena alasannya kita sudah bertiga dari sebelumnya, ya nggak apa-apa lah, nggak tanpa harus dipakai semuanya, karena cukup identitas kita bertiga tapi nanti manggung juga tetap bareng gitu. Jadi nggak ada sih hal-hal yang memang mempengaruhi, kenapa nggak kalian aja gitu. Itu alasannya karena kita dari awal ada additional lain juga. Pada saat ada additional lain, kita juga ingin menghargai mereka yang dulu membantu kita gitu loh. Jadi dilibatkan gitu. Nah, kalau ngomongin soal lagu-lagu Triple X kemudian, ini walaupun otaknya ada di Ratu, saya yakin juga ada masukan dari Rahmi maupun Ratu. Jika dilihat dari album pertama sampai album ke-6, itu ada semacam konsistensi dari Triple X untuk mengangkat bukan hanya bahasa Bali, tetapi juga tema-tema yang khas kebalian. Itu pertimbangannya memang sengaja dibuat seperti itu atau juga kebetulan aja gitu. Tiba-tiba misalnya dulu ada beberapa tema yang berkaitan dengan budaya di Sesetan atau apa segala macam. Itu gimana? Kebetulan sebenarnya ada pengaruh kebetulan. Ada pengaruh, memang saya sebenarnya dari sendiri memang senang dengan budaya, apalagi kita mengangkatnya kan dari lagu-lagu Bali yang memang nuansa lokalnya paling tidak harus bisa ngangkatin juga gitu. Kalau kayak Omed-Omedan, ada Puputan Badung, ada Sanggut Delem, itu terus berjalan karena pengaruhnya dari ada kayak Omed-Omedan ada kebetulan karena memang mereka tahu Triple X meminta dari Sesetan untuk membuatkan lagu. Pada saat saya mencoba, ya artinya udah jadinya seperti itu, dan Astugara bisa diterima. Dan Puputan Badung juga begitu, orang minta yuk bawakan dong lagu Puputan Badung ini untuk memperingati hari 100 tahunnya Puputan Badung. Ya udah terkait dengan begitu. Nah setelah itu berlanjut terus ada Sanggut Delem, ada permintaan lagi, coba dong angkat ini kok menarik jadinya, dan saya ngerasa ini cocok. Yang terakhir ada Acirah ya? Yang paling terbaru Acirah Pengangon, Perang Tipat Bantal. Itu pun juga saya memang mencari apa yang bisa saya angkat dari Bali ini, paling tidak dalam bentuk lagu, tapi tidak mengurangi dari sejarahnya sendiri. Termasuk itu untuk pendokumentasian dan mengenalkan ke generasi sekarang kan tradisi itu. Karena satu sisi kan saya berpikir kalau orang dulu mungkin lebih sering nonton wayang, anggaplah kayak Sanggut Delem gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak mungkin mereka nonton di TV itu ada pewayangan Sanggut Delem, pasti Doraemon yang begitu. Nah kalau dari lagu ini kayaknya nilai untuk mempublikasikan ini sangat kuat banget. Kenapa enggak kita publikasikan lewat dan kita angkat lewat lagu lebih gampang diterima, lebih gampang kan, gitu ya. Jadi orang otomatis bisa mengingat seterusnya. Nah, kalau kaitan dengan tema juga, ini mungkin pernah saya dengar dari Ratu juga, tapi mungkin bisa diceritakan lagi ya.
di awal-awalnya Rahdut kan ketika bikin lagu dan dan saudara-saudaranya ini kan cenderung bukannya tidak mau tapi sangat jarang atau bahkan menghindari lagu tentang tema cinta kan. Lebih ke banyak tema sosial seperti di album pertama kan tentang Tutur Ayu, Sami Bahagia. Jarang menyentuh cinta, tapi tiba-tiba di album ketiga itu ada perubahan yang mendadak. Nah, ketika menjadi BTA, bisa diceritakan nggak gitu? Dan percintaannya pun menjadi benar-benar soft dan beda dengan lagu-lagu cinta pada umumnya. Itu gimana? Kalau album 1, 2 itu nggak ada kata Adi dan Beli. Ya. Coba dicek, itu album 1, 2 tidak ada kata Adi dan Beli. Ya. Saya ngerubah karena satu, saya mikir nggak ada kata atau bahasa Balinya kamu dan aku tuh nggak ada. Yang ada tuh pasti kasar. Cang, ci. Tadi kalau orang berpacaran nggak mungkin dah pakai cang dan ci dah gitu. Ya. Kalaupun menyebutkan hal yang halus itu nggak mungkin pakai bahasa yang itu gitu loh. Jadinya saya nyari-nyari susah nih, berarti harus Adi dan Beli aja. Berarti proses ini idealisnya menurun ini. Bukan menurut, kompromi ya. Kompromi karena dagang, pandang dagang. Jadi benar, dia ada benarnya karena saya ngerasain saya harus mengalah di situ. Karena saya nyari-nyari itu nggak ketemu bahasa yang bisa mewakili dari kamu dan aku itu. Kalaupun ada itu bahasanya terlalu halus, tidak ada bahasa-bahasa umum yang sering kita ucapkan sehari-hari itu. Jadi setelah 1, 2 nah masuklah album ketiga itu saya mencari partner tuh dengan Rapat WD yang sebuah ngelah tunangan. Itu ada terus berikutnya ada Ketemu Mantan, ada Salahkah Mencintaimu. Itu Terus ada BTA, seken BTA gitu lagi. Nah, itu seken BTA-nya itu berseri ya. BTA, seken BTA 100% BTA ya. berawalnya dari album yang kedua BTA. Itu saya mempengaruhi di album ketiga kenapa nggak coba aja lagu cinta tapi tetap saya mengangkat dengan tema BTA untuk menghalus ya, membungkus itu ya. membungkus dari tema cinta itu jadinya sekan BTA. Kalau yang nggak tahu BTA itu Beli Tresna Adi gitu ya. Nah pada saat itulah jadinya sekan BTA, terus ada yang sebuah ngelah tunangan. Orang kok responnya dengan lagu cinta itu banyak gitu. Pada saat itu saya bisa mengetahui karena genre saya dulu tuh saya nggak mau pakai kata Adi dan Beli gitu. Lalu gini idealis pasaran sekali bahasa itu. Ya. Ya mungkin kalau tak saya dulu itu kan nggak terlalu pingin lebay banget terus cinta karena masa saya dengerin lagu-lagu Ternyata gitu ya. Akhirnya kalah dengan tekanan dari produser. Itu sebab kita Sebenarnya tidak mendagang. Itu yang diminta supply and demand gitu. dan itu saya akui lagu komersil yang paling gampang untuk diterima di masyarakat itu adalah memang Dimanjain Cinta. Itu nggak bisa dikalahkan karena kita bermainnya di komersil. Kalau di idealis dengan ya mungkin kalau lagu-lagu punk mungkin dia tetap aja terus konsisten di situ. Tapi pada saat sini saya kan pingin bebas juga karena pada saat pingin karya itu bebas genre apapun saya akan masuki. Nah jadi jenis dan tema pun kenapa enggak, saya enggak perlu batas-batasin, yang penting kita bebas apapun kita bisa. Tapi itu aneh walaupun mulai mengambil tema cinta, Triple X sampai album ke-6 kan masih tetap konsisten dengan model pop rapnya itu kan nanti kan. Yang berubah dari Triple X salah satunya kan itu ya. Pop rap nge-rapnya malah sebenarnya berkurang. Sangat berkurang karena itu ada masukan dari album 1 2 itu dari respon dari masyarakat karena memang satu dia agak susah untuk bisa menyanyikannya dan untuk menghafalkan lagu rap. Permintaan masyarakat biar mudah ditirukan. Ya, kenapa lu ribet-ribet sekali nge-rap, susah sekali saya ngikutin. Kalau singelong agak susah ya pakai nge-rap ya. Seluruh penonton nge-rap itu gimana jadi? Di situ juga saya dipengaruhi mau idealis apa enggak gitu. Kita mengkonsisten saya ngangkat dengan nuansa rap apa enggak. Jadi otomatis saya ikutin juga biar karena ya nggak ngerepotin. Ya, biar nggak repot. satu sisi kan saya pingin dalam karya ini saya
sebenarnya pingin menghibur, Ya. lebih banyak menghibur, menyenangkan orang, itu aja. Ya makanya ada kompromi-kompromi itu tanpa terlalu artinya mengurangi idealismenya juga kan, tetap sejalan kan itu. Nah, kalau dari sekian banyak lagu yang sudah diciptakan Triple X itu, yang saya yakin Daftar bilang pasti semua bagus karena di konsep sendiri. Tapi yang paling booming banget itu dari album pertama sampai terakhir lagu yang mana mungkin? Yang jadi orang kalau penonton pasti nungguin lagu itu diminta. 3. Mungkin Tiga, di yang album apa? ketiga ya, Bikul Yang- Pisu. Lagu apa aja? Kalau lagu saya nggak bisa nyebutin hampir merata. Di hampir Karena semua lagu deh. nggak bisa tak bilang satu lagu. Dia mungkin secara umum yang hit-hit itu mungkin ada sekitar 12-an lah. 12-an itu ya. Dan tidak sulit berarti bagi Triple X ketika tampil itu nyusun song listnya itu udah bisa ketebak pasti ya gitu ya lagu-lagu itu ya. Tahu dah. Artinya setiap manggung itu requestnya itu aja. Kalau selama masih lagu itu aja tak bawain ya di luar kepala. Pernah nggak merasa bosan Radut? Kepingin sebetulnya bawain lagu yang lain, tapi lagu itu sendiri kurang familiar dengan penonton. Yang itu ada. Dia sering ya. Dia nggak ngalami ya gitu ya. Itu ada. Ya. Tapi satu sisi saya sekarang lihatnya nggak apa-apa kita nyanyikan, toh orang dengerin selama dia masih nyaman dan tahu lagunya, mau berulang-ulang berapa kali dia masih nyaman. Nggak mungkin mereka tuh dengerin lagi ini udah bosan nggak. Oh. Jarang, malah mereka yang sudah sering dinyanyikan itu mereka minta. Iya. Kalau sekarang ini lagu yang ini nggak pernah kita bawakan, jarang mereka mintanya juga. Dan paling yang itu aja. Kalau ngomong soal tema lagu itu juga, gitu. Ketika ini kan sekarang Triple X artinya masih aktif dan bahkan ada berencana mengeluarkan album dari rekaman yang tertunda itu. Ngelihat kondisi lagu pop Bali secara umum sekarang, mulai ada perubahan, boleh dibilang perubahan tren, boleh dibilang termasuk ke arah pasar. Ada nggak kemungkinan bahwa Triple X juga artinya sedikit cair lagi mengikuti pasar atau tetap yakin dengan warna Triple X sebelumnya? Tetap sih kalau saya sih tetap. Karena tren itu kan sifatnya nggak bisa terus ya. Iya. Pasti naik turun, kadang berubah gitu. Kalau kita membawa trademark kita sendiri. Tapi tidak salahnya kemungkinan kita mengikuti tren itu pada saat kita manggung, tapi tidak seluruh lagu. Misalnya satu lagu kita Coba bisa dibawakan, koplo. ya. Kita kalau koplo kan sekarang kita kasih koplo setengah lagu lah Ya. untuk ending apa pas chorusnya aja. Untuk pas manggung aja kepentingan Ya pada saat manggung. Ya. Jadi kita nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Tidak mau ikut-ikutan tapi juga artinya tidak menafikan perubahan itu kan gitu Ya, jadinya. ya. Ya. Ada nggak keinginan untuk bukan meremix tapi merekam ulang lagu-lagu dari album awal Triple X mungkin dengan aransemen baru, ada nggak? Wih, kalau saya ya pingin sekali karena banyak sekali materi lagu yang menurut saya itu bagus untuk diangkat dan mungkin diperkenalkan lagi karena dulu banyak yang skip Ya. karena misalnya beberapa album dua album 3 album itu skip, artinya kita performnya nggak sempat banyak. Ya. Jadi promonya kurang, banyak yang nggak tahu. Di sana pingin sekali mengangkat itu Ada lagi lagu. di aransemen ulang. Kalau Raktur gimana? Selaku yang banyak menciptakan karya itu, ada nggak lagu-lagu yang Raktur kepingin sekali ini kayak menarik untuk barangkali begini contohnya. Ketika Triple X muncul di tahun 2003 dengan Sami Bagia, Tutur Ayu, penggemar sekarang mungkin ada yang belum tahu lagu itu barangkali. Udah pasti. Karena mereka lahirnya juga Ada nggak keinginan untuk membawakan lagu itu? kalau mengemas dalam bentuk aransemen baru, dari dulu saya udah punya keinginan karena dari beberapa genre musik itu saya pengen coba sebenarnya. Mau genre apapun saya pengen nyoba karena satu hal untuk berkarya itu saya perlu kebebasan. Pada saat ada kebebasan, ya seliar-liarnya kita bisa mengeksplorasi itu menjadi lebih berbeda lagi. Kalau dari kemasan aransemen sebenarnya kita sudah
mencoba untuk menampilkan bukan dalam bentuk rekaman jadi, karena dalam setiap pementasan kita sudah bisa ini dibuat aransemen, tapi itu untuk pementasan. Misalkan kalau pada saat PKB kita sudah mengkolaborasikan dengan gamelan, terus ada rindik, ada kecak, terus ada joget, semua itu kita sudah pernah itu, walaupun itu ada rekamannya, tapi secara rekaman real dalam bentuk album itu tidak ada. Dan kita sudah pernah dicoba untuk mengemas lagu ini dalam musik remix. Jadi sudah pernah diremix oleh teman DJ. Itu sudah ada. Dan itu sebenarnya itu kemasan-kemasan coba diolah lagi. Tapi kalau dari kita, dari Triple X sendiri untuk mengemas dan mengeluarkan dalam bentuk album atau dari kita sendiri, itu belum pernah. Tapi sebenarnya juga kalau saya sendiri, kalau Pak D dulu tadi nanya ini kenapa nggak bertiga aja, itu sebenarnya saya sudah punya konsep untuk bertiga. Kita tetap bermain bertiga ini pernah dulu, cuman karena waktu itu nggak bisa jadinya. Tapi untuk mencoba hal yang terbaru, kita coba yuk kemas buat karya bertiga tok gitu loh. Jadi kita bermain di rekaman itu bertiga, pementasannya bertiga gitu. Pernah betul. Minimalis lah. Minimalis. Masih rumah. ya. Paket hemat. Itu pernah, tapi tetap karena ini ada kendalanya, ya kita kan sudah punya teman yang ngajakin di edisional itu biar ikut bareng, jadi itu juga yang nggak apa-apa juga. Itu juga ada kendalanya karena kita pingin kebersamaan dan kita pingin menghargai juga pada saat kalau kita membuat seperti ini mereka nggak ikut, ya kasihan juga. Ya udah biarin dulu gitu. Nah, kalau Triple X sendiri ngelihat perkembangan zaman sekarang ya, ketika kalau dulu kaset masih kencang, CD masih kencang. Sekarang orang andalannya ada di YouTube, media sosial, TikTok dan segala macam. Sejauh mana teman-teman di Triple X ini merasa tergoda, tertantang untuk ikut memanfaatkan pelajaran itu untuk lebih memperkenalkan lagi Triple X kepada terutama generasi baru mungkin. Sosmed tuh. Iya, udah mulai kok. Sekarang nge-share lagi video-video lama kayak kolaborasi kita itu di-share sekarang. Kalau ini kan udah dari manajemen seharusnya yang memang kalau saya sendiri dari dulu saya pingin, cuma dari kakak juga yang manajeri di sini, manajemen di Triple X, mungkin fase dan zamannya berbeda, jadi sekarang sudah mencoba untuk ke sana. Jadi dari video klip yang kita punya tuh dari dulu kita nggak punya, kayak di YouTube itu kita nggak punya channel yang bisa nunjukin khusus Triple X, nggak punya gitu. Yang justru yang orang luar yang upload. Ya benar. Kalau sekarang udah? Sekarang belum juga, tapi channelnya dari Jaya Giri Production. Tapi paling tidak dia sudah ada yang dari hak ciptanya. Udah mulai tertata lah gitu, nggak disclaimer-nya sudah ada gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi, kalau dari kita lihat dari perjalanan Triple X sampai sekarang, dan tadi saya baru ngeh juga ketika Rahmin bilang Ratu sebentar lagi punya cucu, nggak sadar kan udah sampai sejauh ini. Ada nggak yang berbeda mungkin Ratu maupun Rahmin ngerasakan ketika tampil pada saat zaman albumnya Bikul Pisuh itu dengan sekarang ini gitu, karena ngerasa bahwa udah umur loh, kan ada orang apalagi kemarin misalnya udah mulai manggung lagi di panggung besar itu, ada nggak ngerasa perubahan, apakah energi, penampilan atau gimana? Kalau saya nggak. Tetap masih semangat. Kalau orang masih pakai patokan itu wajar. Tapi kalau saya, musik itu sebenarnya penyemangat. Kalau sampai itu dipakai berarti goblok banget. Nggak usah. Usia atau berapapun, musik ini adalah penyemangat kita. Kalau itu dipakai patokan, ya udah ngedrop. Nggak perlu lagi main musik. Satu hal yang memang saya ngelihat, mungkin kalau grup-grup lawas, anggaplah yang zamannya tahun 70-an, anggaplah AC/DC. Dia bisa pentas loh dari umur 70 tahun. Kayak Deep Purple ya, masih sekarang. Masih. Kemarin siapa? Saya malah Mick Jagger, Rod Stewart masih pada 70-an. Jangan heran kalau itu kan mungkin orang nggak tahu ya zaman itu. Coba sekarang cari nasional Iwan Fals yang Ahmad masih Albar ya. Iya. Kenapa?
jadi alasan umur dipakai alasan untuk bermusik. Musik itu selamanya hidup dan kita bisa menikmati selamanya juga. Jadi kalau pakai patokan umur dipakai, nggak usah bermain musik. Malah saya lebih senang mau sekarang lebih dewasa umurnya, malah lebih asik kalau kita bisa nikmatin. Iya. Dan Triple X akan kita doakan bisa tetap eksis juga sampai artinya sepanjang-panjangnya yang bisa gitu. Ada bukan masalah umur lagi kan gitu ya. Oke. Nah yang terakhir mungkin dari Rahtut maupun Rahmi, ada nggak semacam kesan atau pesan mungkin untuk musisi-musisi yang belakangan yang baru mulai muncul lagi, ada tips nggak atau yang sesuatu yang disampaikan mungkin untuk ketika memutuskan berkecimpung atau terjun di belantika musik itu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan mungkin? Ya anggaplah dari berbagi pengalaman barangkali dari seniornya gitu. Ya kalau saya sendiri ya apa namanya, carilah apa namanya, galilah kemampuan kalian sendiri itu sehingga tidak terkesan meniru, menjiplak, apa istilahnya lagi, plagiat gitu. Jadilah diri sendiri dan menggali apa yang kamu punya, biar kamu tuh punya apa namanya itu istilahnya, karakter sendiri kayak gitu. Jadi di sana kita akan punya kebanggaan. Oh ini saya loh, saya bukan yang ini, bukan yang itu. Gitu. Dan salah satunya seperti yang ditunjukkan Triple X kan Ya, gitu kan. kita pingin beda. Kalau Ya, itu. Rahtut, Kalau saya sih di bermusik konsisten aja. Kalau pingin memang terjun di musik ya konsisten terus. Jadi apapun hambatannya konsisten. Saya yakin orang yang konsisten akan menghasilkan karya yang memang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kalau ini bisa dilakukan, udah yakin karena kita melakukan ini fasenya pun ya ngikutin. Pada saat konsisten ya udah pasti bagus, tapi pada saat kita waktu terbentur tidak bisa konsisten, ya seperti Pak De bilang, kita vakum. ya. Ya itu karena Dan terbenturan. vakum bukan berarti habis gitu. Orang sama istirahat, ibarat perjalanan istirahat sejenak, lanjut lagi. Dan gitu itu ya. pun juga saya bisa mungkin ngasih tahu ke yang teman-teman yang mencoba baru di bidang musik, kita akan menemukan fase-fase tersebut. Pada saat fase kita kontinuitas, kita konsisten, kita terus. Pada saat fase kita lagi drop, ya drop. Itu akan, kalau saya melihat sih semuanya akan ngena gitu. Pada saat kita penerimaan lagunya bagus terus gitu, pada saat fasenya ngedrop terus, udah turun, ada lagi yang baru. Itu wajar kalau saya. Saya malah lebih senang, anggaplah kalau kita vakum, memberikan ruang juga kepada junior-junior kita untuk bisa muncul. Itu kan kalau saya nganggap lebih baik saya diam tapi junior itu bangkit. Istilah Ratu tadi mensupport itu tidak harus terlibat langsung gitu ya. Terlibat bisa, tapi terlibat tidak harus menunjukkan diri. Iya. Karena kan kita ingin jor-joran, saya harus terlihat, kan biasa karena ada ego di situ. Tapi fasenya pada saat ya kita cooling down, kasih dong juniornya. Karena saya pernah dengar, kok terus ini aja enggak pernah apa dikasih juniornya, untuk anggaplah kalau kayak dalam pementasan gitu, kasih dong. Nah di situ saya ngerasain, iya ya, artinya kan dari diri kita sendiri, ya udah kita diam aja, kasih dong mereka berkarya dan bisa muncul, itu akan lebih bagus gitu daripada kita menunjukkan terus eksis, kapan kesempatan untuk mereka juga gitu. Itu juga hal yang memang saya pikir bagus juga deh kita pakai. Asal jangan lama-lama vakum kan gitu. Yang Dari sama Ramin itu. mungkin ya. Mungkin dari saya sama sih, kalau kayak tadi Ratu, jadilah kreator ya, bukan follower ya. Jadi create sesuatu itu dari dasar dari pikiran, ide kreatif kita. Mungkin influence-nya dari luar ya oke, tapi kita kembangkan dari ide kita jadi menjadi karakter kita, ciri khas sendiri. Dan Ratu juga benar, maksudnya saya tambahin konsisten dan disiplin. Konsisten dan disiplin itu karena pola hidup itu cuman, kalau pingin sukses polanya seperti itu aja. Sesuatu itu kita harus lakukan terus menerus dengan konsisten, disiplin. Kalau mau
jadi artis vokalis ngetop ya latihan terus vokal, olah vokal, terus kreatif, terus gimana ide-idenya kembangkan, pernafasannya benar-benar dijaga dan latih. Kalau jadi gitaris ya gitu latih terus biar nggak kayak saya jadi gitaris pas harusnya latihan gitar teman-teman kejang ngulik gitar, saya mekuli di event kayak gitu. Nah sekarang perlu kesabaran, konsisten, disiplin. Terus kalau di grup band ada permasalahan, mungkin perlu proses saja untuk pendewasaan, untuk lapang dada, saling merasa memiliki gitu. Jadi biar tetap solid kalau bandnya seperti itu, Pak. Jadi orang mengatakan masalah itu bukan berarti kalah, masalah itu justru membuat kita berbenah. Benar. Padahal kita tidak merasa semua permasalahan yang sudah kita lalui, kadang kita kan nggak ngerasa bahwa kita meningkat kan, naik kelas, padahal kesadaran kita lebih naik. Tapi kadang kita kalau nggak sadar, kita ngira mundur, padahal kita harusnya sudah naik kan, seperti itu. Ya, kita doakan Triple X bisa tetap eksis dan tetap naik tingkat lagi, naik kelas lagi. Dan seperti harapan tadi, Triple X bisa tetap konsisten sampai akhirnya nanti, itu artinya tetap berkarya. Terima kasih untuk Ratu dan Rahming obrolannya, dan semoga ini juga. Boleh nggak saya nanyain Pak? Ya, gimana? Tadi Pak dia nanyain, saya nanyain. Silakan. Ya. Nah maksudnya gini, tadi saya mikir Pak D kan terus nanya nih, ini Triple X, ayo dong gitu. Nah sekarang saya balik, Triple X ditunggu apa enggak? Oleh sebagian penggemarnya iya, yang saya tahu iya. Karena kalau saya ikuti dari apakah di medsos terus kemudian di YouTube juga masih ada yang menanyakan. Karena bagi saya pribadi, setiap penyanyi, tiap grup mereka punya penggemar yang memang boleh dibilang ya mungkin tidak fanatik, tapi artinya dia memang sukanya itu, dan itu masih ada sampai sekarang. Karena kalau memang barangkali orang seperti saya kalau gemar musik dari kecil suka sampai tua pun dia akan tetap suka, itu ada. Nah penggemar Triple X yang dulu pun masih ada sekarang, di samping penggemar baru masih ada yang menunggu. Berarti kita harus nunjukin karya apa nunjukin dalam bentuk pementasan? Kedua-duanya. Karena artinya biar karya yang baru itu juga mungkin untuk memberikan kepada penggemar-penggemar yang baru bahwa ini loh karya yang lebih kekinian, dan pementasan itu ya sekaligus untuk mengobati kekangenan itu kan, untuk komunikasi langsung. Ya, pemasukan juga ya betul. Kalau nggak ada pentas nggak ada pemasukan. Ya. Itu. Ya. Wah, berarti cocok untuk Triple X. Itu dia. Oke. Mewakilkan Triple X. Ya, soalnya saya kan banyak nih yang nanya. Ya. Terus kenapa nih ayo gitu. Saya pengen nanya sih itu aja. Memang ditunggu apa enggak Triple X nih? Karena secara umum kan saya kan hanya ngelihat gitu benar atau enggak tahu gitu loh. Makanya berani. Lumayan sih. Kalau saya lumayan Betul. mengikuti itu di sosmed itu. Ya. Setelah kita beberapa kali manggung itu, mulai banyak yang nanya lagi. album baru banyak sekali. Kapan main di sini? Kapan main di sini? Gitu. Boleh ada tawaran lagi. Sebelum ditutup, boleh nggak saya ingin minta sedikit aja cuplikan lagu yang Subenglah Tunangan Daerah Tanah. Bagian yang mana aja boleh? Boleh, dari bagian mana aja? Oh, saya nyanyi Iya. gitar ada. Nggak, langsung ya. Oh, Langsung ke Ini lagu Ya, langsung ke rap aja, boleh. yang lagu baru tuh. Oh, Disayang dengan Mulai BTA lagi ya, silakan. yang Subenglah Tunangan lagi itu. enggak yang sebuah gini. Boleh, yang mana aja. Soalnya kalau orang nanya-nanya tentang Triple X karena kangen. Karena lama nggak pernah, artinya dengan vakumnya itu lama nggak berjumpa di, walaupun udah berapa pementasannya, kayaknya cocok. Ken kabar ni jani apa ke Subenglah Tunangan, kenya manis nyautin ngora anu pedidi, yen dadi mewali nyumuni
undangan nyumunin ngucapang janji Sing ngidangeng sapang ne pidang ada rasa terus nene gelahang bareng Lebih lengkapnya tunggu pementasan berikutnya gitu ya. Ya, terima kasih atas obrolan yang menarik pada siang hari ini. Pokoknya kita tetap tunggu karya-karya dari Triple X dan pasti masih banyak teman-teman penggemar yang menunggu juga. Tetap di Oke Made dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.